Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar? Jumpa lagi dengan Ibu Citra di sini di channel YouTube Citra Ditra Official. Belajar IPA menjadi mudah dan menyenangkan. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai reproduksi generatif pada tumbuhan Angiospermae. Nah, bagi adik-adik yang baru bergabung dengan channel YouTube ini, silahkan klik like dulu videonya ya. Dan jangan lupa untuk mensubscribe channel YouTube ini supaya kalian tidak ketinggalan menyaksikan video pembelajaran yang lainnya. Yuk, langsung saja kita mulai reproduksi generatif pada tumbuhan Angiospermae. Ketika kita membahas tentang reproduksi generatif, maka berarti pembahasannya mengenai reproduksi melalui proses perkawinan atau yang kita sebut dengan fertilisasi, di mana terjadi peleburan antara sel telur yang dihasilkan oleh induk betina dan sel sperma yang dihasilkan oleh induk jantan. Nah, karena ini pada tumbuhan Angiospermae, maka sel telurnya ini biasa juga dikenal dengan atau dibentuk dari makrospora. Dan sel spermanya pun dibentuk dari mikrospora. Nah, karena hasil peleburan dari dua induk, tentu sifat anak itu akan berbeda dengan induknya. Lantas, di mana sih letak organ reproduksi pada tumbuhan Angiospermae? Ada yang sudah bisa menjawab? Atau malah justru jadi bingung, oh iya ya, di mana letaknya ya? Iya, betul. Bagi yang sudah bisa menjawab, betul ya, jawabannya ada di bunga. Bunga ini adalah organ reproduksi bagi tumbuhan Angiospermae. Karena di dalam bunga ada benang sari dan putik yang merupakan organ reproduksinya. Selain benang sari dan putik, bunga juga memiliki bagian-bagian. Yang pertama kita lihat ya, dari bawah ada tangkai bunga. Tangkai bunga ini berfungsi untuk menopang bunga. Sedangkan dasar bunga itu untuk menguatkan ya putik dan sebagai dasar atau bakal biji, menguatkan bakal biji. Kemudian ada kelopak. Kelopak ini dia berfungsi untuk melindungi mahkota. Nah, mahkota dia itu biasanya yang paling cantik, yang paling berwarna dan paling menarik karena dia berfungsi untuk menarik serangga agar hinggap di bunga tersebut. Selanjutnya ini adalah organ reproduksinya ya. Ada yang namanya benang sari, di ujungnya ada namanya kepala sari, di dalam kepala sari ada yang namanya serbuk sari. Selanjutnya, organ yang menghasilkan sel telur ini ada di dalam putik. Putik atasnya adalah kepala putik. Di bagian paling bawah, paling ujung terdapat bakal biji yang di dalamnya terdapat sel telur. Kita bahas satu persatu supaya lebih dalam ya. Oh iya, ketika kita membahas bahwa di dalam bunga itu ketika hanya ada benang sari saja namanya bunga jantan. Begitupun ketika hanya ada putik saja di dalam satu bunga itu namanya bunga betina. Kalau ada dua-duanya seperti yang tadi, maka namanya adalah bunga sempurna. Seperti itu. Ya, sekarang benang sari. Benang sari ini tadi di kepalanya ada kepala sari. Benang sari merupakan alat kelamin jantan karena di dalam kepala sari mengandung serbuk sari atau biasa kita sebut mikrospora. Bagaimana proses terbentuknya sel sperma dari mikrospora sehingga dia bisa menghasilkan sel sperma? Nih, kita lihat ya, di gambar sini ada benang sari yang sudah dipotong. Di dalamnya ada kotak-kotak yang banyak sekali mengandung sel induk mikrospora. Nah, si mikrospora ini dia melakukan pembelahan meiosis 1, meiosis 2, dan mitosis sehingga dari satu sel induk mikrospora dihasilkan
inti vegetatif dan inti generatif. Ini ada dalam satu selubung ya, jadi satu serbuk sari itu isinya tadi ya, ada inti vegetatif dan inti generatif. Nah, butiran serbuk sari ini nanti dia akan hinggap atau jatuh di kepala putih. Proses jatuhnya serbuk sari di kepala putih kita namakan polinasi, atau yang biasa kita kenal dengan penyerbukan. Penyerbukan tadi sudah diungkapkan adalah jatuhnya serbuk sari di kepala putih. Berdasarkan asal serbuk sarinya ada macam-macam polinasi atau penyerbukan. Nah, ini di gambarnya. Ketika serbuk sari jatuh di kepala putih pada bunga yang sama, itu dinamakan penyerbukan sendiri atau kita sebut autogami. Tetapi ketika serbuk sari itu jatuh di kepala putih bunga yang lain tetapi masih ada dalam satu pohon, namanya penyerbukan tetangga atau geitonogami. Lantas, ketika serbuk sari jatuh ke kepala putih pada tumbuhan lain tetapi masih dalam satu jenis, hanya beda pohon saja, namanya penyerbukan silang atau alogami. Kemudian, ketika serbuk sari ini jatuh di kepala putih bunga yang berbeda, tentu saja ketika bunga yang berbeda, maka tanamannya juga berbeda ya pohonnya, maka disebut sebagai penyerbukan dasar. Nah, itu macam-macam penyerbukan. Kita langsung saja kepada organ atau alat kelamin betina pada tumbuhan Angiospermae, yaitu putik. Putik dikatakan alat kelamin betina karena di bawah putik itu, di bawahnya, di dasarnya mengandung bakal biji, di mana bakal biji ini dia akan menghasilkan makrospora, dan salah satu dari makrospora itu adalah merupakan sel telur. Seperti apa prosesnya? Kita lihat gambar berikut. Jadi tadi putik itu di dalamnya, di paling dasarnya ada yang namanya bakal biji. Nah, bakal biji ini dilindungi oleh bakal buah. Di dalam bakal biji ada yang namanya sel induk megaspora. Nah, sel induk megaspora ini dia akan melakukan meiosis sebanyak atau menghasilkan, dari meiosis ini menghasilkan 4 megaspora. Nah, si megaspora ini atau makrospora ini dia hanya ada satu yang bisa hidup, yang tiganya dia mati. Tetapi dari satu megaspora ini dia akan melakukan 3 kali pembelahan mitosis sehingga menghasilkan 8 sel. 3 sel dia berada di paling atas, namanya sel antipoda. Kemudian 2 sel berada di tengah, ini dia yang membentuk inti kandung lembaga sekunder atau dikenal juga inti polar. Dan 3 lagi di bawah, itu yang dekat dengan ini ya, lubangnya ya, nanti ketika dia akan bertemu dengan sperma duluan. Yaitu yang tengahnya itu adalah sel telur. Di pinggir-pinggirnya namanya sel pengiring atau sel sinergit. Nah, bagaimana sih proses setelah si serbuk sari itu jatuh di kepala putih? Kita langsung saja ke yang namanya fertilisasi atau pembuahan. Nah, ini yang pollen grain itu adalah serbuk sari. Serbuk sari yang jatuh di kepala putih nanti dia akan melakukan pembelahan lagi. Jadi, serbuk sari yang mengandung inti vegetatif dan inti generatif itu ketika jatuh di kepala putih, inti vegetatifnya akan berkembang membentuk buluh atau tabung yang mampu membawa inti generatif untuk masuk ke dalam bakal biji. Nah, lama perjalanan, si inti generatif ini dia juga melakukan pembelahan, menghasilkan 2 sel sperma. Atau ada juga yang menyebutkan inti generatif 1 dan inti generatif 2. Nah, kemudian si inti generatif 1 ini dia akan melebur dengan
sel telur atau egg nucleus yang berwarna hijau, menghasilkan zigot. Sedangkan inti generatif 2 ya, atau sperma yang kedua, dia akan melebur atau menyatu dengan inti kandung lembaga sekunder atau polar nukleus, membentuk endosperm. Jadi pada tumbuhan Angiospermae terjadi 2 kali fertilisasi ya. Fertilisasi yang pertama, inti generatif 1 atau sperma yang ke-1 membuahi sel telur. Sedangkan fertilisasi yang kedua adalah inti generatif 2 atau sperma 2 bergabung dengan inti kandung lembaga sekunder atau sel polar, membentuk endosperm. Nah, seperti itu. Si endosperm ini nanti akan menjadi bakal atau bahan cadangan makanan untuk pertumbuhan si zigot. Kita langsung saja ya ke selanjutnya. Setelah terjadi biji, maka biji ini akan melakukan pemencaran atau penyebaran biji. Ada macam-macam penyebaran biji, ada yang dinamakan anemokori atau pemencaran biji dengan bantuan angin. Nah, seperti 2 gambar ini. Ini dibantu oleh angin. Kenapa? Karena kita lihat bijinya sangat ringan. Selain ringan, tentu bijinya sangat kecil dan yang pasti dia memiliki sayap. Sehingga ketika ada angin, dia akan tertiup dan terbawa oleh angin. Pemencaran biji yang kedua ini dinamakan hidrokori karena dibantu oleh air. Nih, contohnya pada pohon kelapa ya, buah kelapa. Kemudian ada eceng gondok ya. Dan ini pada bakau. Nah, ciri-ciri dari biji yang pemencarannya dibantu oleh air, biasanya si tumbuhan tersebut hidup di daerah pantai. Atau si bijinya itu memiliki tempurung atau bagian pelapis yang tahan terhadap air. Sehingga ketika ketemu air tidak langsung membusuk ya. Nah, selanjutnya ada rongga yang membuat si biji itu mampu mengapung di air. Nah, ketika menemukan tempat yang sesuai, maka si biji itu nanti dia akan melakukan perkecambahan. Seperti itu. Pemencaran yang ketiga yaitu zookori atau pemencaran yang dibantu oleh hewan. Ketika hewan tersebut adalah serangga, pemencarannya dibantu oleh serangga namanya entomokori. Pemencaran yang dibantu oleh kelelawar namanya chiropterokori. Sedangkan dibantu oleh burung namanya ornitokori. Dan pemencaran yang dibantu oleh mamalia namanya mammokori. Nah, ada juga pemencaran lain yaitu yang namanya antropokori, yaitu pemencaran biji yang dibantu oleh manusia. Bisa terjadi secara alami, artinya secara tidak sengaja terbawa oleh manusia, ya. Atau juga bisa secara memang sengaja, artinya dibudidaya oleh manusia. Nah, seperti itu pemencaran biji. Setelah biji itu memencar, setelah biji itu menemukan tempat yang sesuai, maka biji akan melakukan perkecambahan. Jadi, biji itu sebenarnya tidak tumbuh dan berkembang. Biji itu dia bersifat dormansi atau tidur, tidak melakukan tumbuh ataupun berkembang. Nah, biji ini dia akan tumbuh, akan berkecambah ketika dia menemukan lingkungan yang sesuai. Artinya suhunya sesuai dengan pertumbuhan dia. Biasanya suhunya lembab. Dan yang paling utama adalah si biji mampu berkecambah ketika ada air yang masuk ke dalam biji tersebut yang mengaktifkan enzim-enzim pertumbuhan dan perkembangan pada biji sehingga biji bisa berkecambah. Nah, ketika biji berkecambah ini ada macam-macam ya. Ada yang nanti si bijinya itu naik ke atas permukaan tanah, ada yang tetap di permukaan tanah. Tetapi yang pasti ketika biji ini melakukan perkecambahan, dia belum memiliki daun, dia belum bisa berfotosintesis. Lantas,
Dia dapat energi dari mana? Dia dapat energi dari endosperm atau endosperma yang kemarin ya, yang tadi sudah dijelaskan bahwa itu adalah makanan cadangan selama proses perkecambahan sampai ada daun yang dapat melakukan fotosintesis. Nah, itu tadi tentang perkecambahan. Ketika sudah berkecambah, maka otomatis akan tumbuh menjadi individu muda, dewasa, dan setelah dewasa dia mampu menghasilkan bunga untuk selanjutnya melakukan reproduksi generatif. Terus saja seperti itu bersiklus. Oke adik-adik, itu tadi video tentang reproduksi generatif pada tumbuhan Angiospermae. Bagi yang belum mengklik like, silahkan adik-adik klik like dulu videonya jika memang dirasakan memberikan manfaat. Dan jangan lupa untuk mengklik subscribe channel YouTube ini untuk dapat menyaksikan video-video selanjutnya. Dan silakan adik-adik untuk men-share video ini kepada teman-teman kalian yang memang membutuhkan informasi ini. Terima kasih adik-adik sudah menyaksikan video ini sampai dengan akhir. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.